Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Jadi kami kali ini akan mempresentasikan mengenai materi bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya sendiri Madiun Karmawan. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bangsa dan negara. Jadi pengertian bangsa sendiri ini ada dari berbagai sumber. Kalau melihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari bangsa ini adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Lalu kalau melihat dari pengertian para ahlinya di sini juga ada dua. Yang pertama dari Ernest Renan, yang mana menurut beliau, bangsa ini adalah suatu kelompok manusia yang berbeda dalam sebuah ikatan batin yang dipersatukan sebab mempunyai persamaan cita-cita dan sejarah yang sama. Kemudian ada menurut Hans Kohn, yaitu bangsa itu terjadi karena adanya persamaan bahasa, ras, adat istiadat, serta agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian ada pengertian negara. Pengertian negara sendiri juga sumbernya ada banyak. Yang saya ambil ada dua juga dari KBBI dan ada dari para ahli. Kalau melihat dari KBBI, definisi negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kalau menurut para ahli ada dua di sini. Yang pertama dari Max Weber, yang mana beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Dan menurut Harold Jalaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan yang akan dijelaskan oleh Rifki. Oke, terima kasih Iwan. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Perlahdan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asas kewarganegaraan. Nah, jadi di Indonesia terdapat landasan hukum yang menaungi warga negara yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 ada 4 asas kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada 4 asas kewarganegaraan, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau law of the blood. Nah, yang kedua ada asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, yang terakhir asas kewarganegaraan ganda terbatas. Next. Nah, selanjutnya ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Nah, di sini kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan dan bukan tempat kelahiran. Nah, selanjutnya ada asas ius soli atau law of the soil. Nah, di sini kewarganegaraan ditentukan berdasarkan negated tempat lahir. Asas ini diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak dan status disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Next. Terus lanjut yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Nah, yang dimaksud di sini adalah kewarganegaraan ini untuk menentukan satu kewarganegaraan setia individu. Nah, yang terakhir ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, di sini maksudnya adalah kewarganegaraan ini untuk menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak harus disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Masalah kewarganegaraan apatrid ialah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, seperti di sini ada contohnya, Michael mempunyai darah keturunan Inggris, tetapi dia lahir di Australia. Jadi, Michael tidak mempunyai status kewarganegaraan dari Inggris dan Australia. Itu yang dinamakan apatrid. Nah, selanjutnya ada bipatrid. Nah, ialah orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap ganda. Contohnya, misal ada ayah Michael adalah warga negara dari Spanyol, tetapi Michael lahir di negara Australia. Itu adalah contoh dari bipatrid. Nah, selanjutnya ada multipatrid. Ialah orang yang memiliki lebih dari satu atau banyak kewarganegaraan. Nah, contohnya ini cukup unik. Misalnya, ada seorang anak yang orang tuanya berasal dari negara yang menganut paham ius soli dan juga ius sanguinis. Akan tapi dia dilahirkan di negara netral atau yang tidak menganut kedua paham tersebut. Itu adalah multipatrid. Contoh kasus kewarganegaraan pada masa pandemi COVID-19. Indi bisa jelasin slide yang ini?
Baik, jadi contoh kasus yang kami ambil itu dari pemerintah yang tidak mengumumkan kewarganegaraan warga asing dari pasien COVID-19. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak mengumumkan kewarganegaraan warga negara asing yang terserang COVID-19 dan sedang menjalani perawatan di tanah air atas pemerintahan dari kedutaan mereka sendiri. Jadi ini sudah dibicarakan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto. Terus ia juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu ada keluhan dari satu kedaulatan negara yang letaknya di negara sahabat itu mengenai diskriminasi terhadap warga negaranya yang di Indonesia. Jadi mereka itu, jadi ia mengatakan bahwa kedutaan negara sahabat itu komplain kepada Ahmad Yuryanto bahwa muncullah diskriminasi dari masyarakat sekitar terhadap warga negaranya yang diteriaki pembawa virus COVID-19 katanya. Dia mengemukakan bahwa diskriminasi semacam itu menimbulkan ketidaknyamanan karenanya itu pemerintah memutuskan untuk tidak mengumumkan kewarganegaraan setiap warga asing yang dinyatakan positif COVID-19 yang berada di Indonesia. Ahmad Yuryanto juga menjelaskan bahwa kondisi warga negara Indonesia yang terserang COVID-19 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari total 19 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19, 2 diantaranya dinyatakan sudah negatif COVID-19. Pasien dalam kasus 6 dan 14 tersebut menurutnya mereka tuh tinggal menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan mereka benar-benar sudah bebas dari infeksi virus corona dan bisa pulang dari rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Iya, jadi pandangan kelompok atau pandangan kami terhadap contoh kasus sebelumnya, yaitu berdasarkan contoh kasus yang diberikan, kami setuju ada benarnya jika warga negara asing atau WNA yang terkonfirmasi terjangkit virus COVID-19 yang menjalani perawatan di Indonesia tidak diumumkan atau tidak diberitakan kepada masyarakat luas, dikarenakan kekhawatiran adanya diskriminasi atau pengucilan terhadap warga negara asing tersebut di Indonesia. Selain itu, mungkin juga kekhawatiran akan terjadinya pengusiran secara paksa yang dimana WNA itu masih terjangkit virus COVID-19, itu akan menyebabkan penyebaran virus di Indonesia maupun di negara asalnya. Jadi menurut kami setuju dengan cara pemerintah tersebut yang tidak menyebarluaskan atau mengumumkan WNA yang terjangkit virus COVID-19. Selanjutnya bisa Iwan. Woro bisa baca kesimpulan. Selanjutnya next. Kesimpulan. Dari materi ini kami bisa menyimpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan salah satu hal penting yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Karena adanya status kewarganegaraan membuat keberadaan kita di suatu negara lebih dianggap sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal sama dengan orang lain. Akan tetapi pada kenyataan ada saja masalah seputar status kewarganegaraan ini. Ada yang berkewarganegaraan ganda atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Adanya masalah dalam kewarganegaraan ini tentu menjadi kasus yang serius serta perlu mendapatkan perhatian dan juga antisipasi. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.